Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini Ustadz ada 3 yang ingin saya tanyakan. 3? Banyak banget mah. Ini terakhir ini satu mah. Ya saya tidak mau menyanyiakan kesempatan ini Ustadz. Yang pertama, sebenarnya selama ini sebelum saya ikut kajian-kajian sunnah ini, saya juga masih sering mendengarkan musik, dan itu saya lakukan sebelum tidur misalnya dan segala macam. Nah, tapi setelah saya tahu bahwa musik itu haram, apalagi yang selama ini saya dengarkan ya cenderung musik India dan kawan-kawan, saya mulai berusaha untuk merubah menjadi mendengarkan murattal sebelum tidur. Nah, di sini ada kontradiksi lagi Ustaz. Katanya kalau musik juga kalau mendengarkan murattal, ini sebagaimana di surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu dan seterusnya Ustaz. Itu kan kalau kita mendengarkan Al-Quran berarti hati kita harus gemetar katanya. Orang mukmin dan termasuk orang mukmin, bukan justru menikmati murattal itu untuk tidur. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, gimana pandangan Ustadz terhadap mendengarkan murattal sebagai pengantar tidur atau sementara belajar menikmati musik-musik ayat Al-Quran atau murattal. Selanjutnya yang kedua Ustadz, mengenai kemurnian Islam atau kita merujuk ke Arab Saudi, sebagaimana di Arab Saudi adalah sebagaimana kita ketahui Wahabi. Nah, di sini ada yang kontradiksi juga Ustadz. Kita mengatakan bahwa penggunaan alat gendang boleh pada hal-hal yang khusus, misalnya pernikahan dan atau Idul Fitri, Idul Adha. Nah, kemarin saya lihat di YouTube pada saat ada pameran alutsista, alat khusus itu sistem pertahanan. Ada Raja Arab Saudi, otomatis di situ ada ulama-ulama senior, ada ulama besar, kok dibolehkan memukul alat gendang sambil mengiringi rudal. Saya lihat di YouTube, Ustaz. Nah, itu hukumnya gimana? Padahal di situ ada ulama-ulama senior yang mengerti akan hadis-hadis sahih, Ustaz. Nah, selanjutnya yang terakhir, Ustaz, kami kan di pendidikan ini kadang musik itu bagian dari kehidupan kami. Dalam artian setiap apel, setiap pasti kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana hukum menyanyikan lagu kebangsaan Ustaz? Padahal itu untuk menaikkan semangat kebangsaan kita. Nah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hadiah dulu. Kasih. 5 Van. Tapi pertanyaannya banyak banget mah. Apa? Iya. Ya. Yang pertama apa yang pertama? Yang pertama itu murattal untuk murattal, iya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bagaimana kita mendengarkan Al-Qur'an sebelum tidur? Boleh enggak? Padahal kita ini kalau baca Quran seharusnya itu kita katakan, seharusnya kita terdetak hati kita ya, tambah iman kita. Tapi itu lihat kondisi kita. Kadangkala imam baca Al-Fatihah, kita memikirin itu motor dah dikunci belum tuh. Imamnya baca Al-Fatihah, kita dengar suara imam itu. Kadangkala memang tidak hadir kita di situ. Maka itu seharusnya dalam artian bagaimana kita ketika mendengarkan Al-Qur'an Karim kita hadir di sana, bukan berarti karena kita mah kok kurang khusyuk ya, matikan aja, enggak. Karena mudah-mudahan dengan kita dengerin terus, nanti lama-lama kehusyuan itu kadangkala akan datang timbul kepada kita, nggak langsung. Jadi ada orang yang imannya sudah tinggi, dengar satu ayat langsung bergetar. Tapi ada orang-orang yang imannya masih digiring ya, terus sampai puncaknya baru dia, ya Allah benar ya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, baru akan bergetar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana masalah rebana yang mengiringi lomba alutsista di Saudi Ustaz. Nah, berkaitan dengan rebana aja ya. Kan kita katakan tadi, sebagian ulama membolehkan rebana itu selain pernikahan, selain Id, di acara-acara kebahagiaan. Model mereka membolehkan masalah khitanan, itu boleh, itu pendapat jumhur. Walaupun sebagian ulama mengatakan nggak boleh kecuali nikah sama Idul Fitri. Mungkin itu. Kalau dikatakan tadi mungkin ada ulama-ulama kok nggak menegur. Kadangkala yang namanya penguasa itu bukan kita mengatakan tidak menegur. Mungkin sudah ditegur tapi tetap aja kewajiban seorang ulama ketika melihat kemungkaran hanya memberitahu.
Bukan memprovokasi umat. Yuk nih pemimpinnya nggak benar nih. Bukan. Kewajibannya seorang alim ulama itu memberitahu, mengasih tahu. Kalau sudah dia sampaikan, ya udah selesai tugasnya. Bukan dia kewajibannya untuk meluruskan dengan senjata, tidak. Bukan. Bukan itu yang diperintahkan. Yang ketiga. Lagu kebangsaan, Ustaz. Hah? Lagu kebangsaan. Lagu Apel. kebangsaan. Lagu-lagu yang tidak ada unsur, kita katakan lagi, yang tidak ada unsur kesyirikan, tidak ada unsur pemujaan, tidak ada unsur kemaksiatan, secara umum itu boleh. Tapi kalau di situ ada unsur apa? Unsur kesyirikan, unsur kemaksiatan, apa saja lagunya, itu tentunya tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin ini perlu ditanyakan kembali kepada ustadz-ustadz yang lebih senior, apakah diperbolehkan lagu kebangsaan kita dibacakan? Kalau memang ingat tidak ada bertentangan dengan syariat, menurut hemat ana mungkin ana salah, nggak ada masalah. Tapi kalau ada unsur-unsur kesyirikan di sana, maka tentunya semuanya itu tidak boleh kita lakukan. Tanpa alat musik gimana, Ustaz? Tanpa musik tentunya tanpa musik ya, Nah, tanpa musik. Kalau sampai musik ya musiknya udah kita tahu masalah hukum musik itu. Jadi masalah lagu ini mungkin kita perlu ada kajian nanti selanjutnya tentang masalah lagu khusus gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini